Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Erlangga di channel Gladorful. Saat ini saya sudah berada di stasiun Purwosari, kota Solo, Jawa Tengah. Dan saat ini saya akan naik kereta api Bahtara Kresna dengan relasi Purwosari stasiun Wonogiri. Kereta api Bahtara Kresna akan diberangkatkan dari stasiun Purwosari pada pukul 6 tepat dan akan sampai di stasiun Wonogiri pada pukul 7.45 dan akan menempuh perjalanan kurang lebih selama 1 jam 45 menit. Baik teman-teman, saat ini kita sudah berada di dalam peron stasiun Purwosari. Dan karena waktu keberangkatan kereta Bahtara Kresna tinggal sebentar lagi, mari kita masuk ke dalam. Baik teman-teman, tepat pada waktunya pukul 6 kereta api Bahtara Kresna segera diberangkatkan dari jalur 1. Dan inilah dia salah satu momen epik jika kita naik kereta api Bahtara Kresna, yaitu kereta api Bahtara Kresna akan menyusuri sepanjang jalan Slamet Riyadi dan akan berbaur dengan moda transportasi lainnya. Kereta api Bahtara Kresna juga akan melewati traffic light ataupun lampu lalu lintas. Namun tetap saja kereta api Bahtara Kresna tidak berhenti ya dan jalan terus. Dan selama melintas di Jalan Slamet Riyadi, kecepatan kereta api Bahtara Kresna dibatasi hanya kurang lebih 15 hingga 20 km per jam. Pelan sekali ya. Dan saat ini kita melewati Stadion Sriwedari yang merupakan tempat pembukaan Pekan Olahraga Nasional pertama pada tahun 1948. Yang kala itu dibuka secara langsung oleh Presiden Soekarno.
Dan teman-teman, berikut juga salah satu spot favorit saya, yaitu kita lewat depan mall ataupun pusat grosir Solo tapi naik kereta. Wah, pengalaman yang sungguh-sungguh menyenangkan. Naik kereta api tapi melintasnya di depan mall atau pusat perbelanjaan. Wah, mantap. Tepat pada waktunya, pukul 6.19, kereta api Bahtara Kresna telah tiba dan berhenti di stasiun Solo Kota. Kereta api Bahtara Kresna akan berhenti kurang lebih 2 menit dan akan melanjutkan perjalanan kembali pada pukul 6.21. Baik teman-teman, sedikit info bahwa kereta api Bahtara Kresna sebetulnya itu bisa dibeli secara offline maupun online. Untuk secara offline bisa dibeli 3 jam sebelum keberangkatan di stasiun keberangkatan kereta api Bahtara Kresna. Kemudian untuk pembelian secara online bisa dilakukan melalui aplikasi KAI Akses melalui menu kereta api lokal. Namun kereta api Bahtara Kresna ini unik karena jadwalnya itu hanya muncul ketika sudah lewat jam 12 malam. Ketika saya mencoba menggunakan KAI Akses pada pukul 10 malam kemarin, itu tiketnya tidak muncul. Nah, kemudian pada saat jam 12 tepat saya coba, itu juga belum muncul. Dan ternyata jam 12 lewat 10 tiket kereta api Bahtara Kresna yang dijual secara online itu baru muncul di aplikasi KAI Akses. Untuk rute perjalanan KA Bahtara Kresna melewati stasiun Purwosari, Solo Kota, Sukoharjo, Pasar Muter, dan berakhir di stasiun Wonogiri. Nah, sekarang mari kita review fasilitas yang ada di kereta api Bahtara Kresna. Untuk kursi terbuat dari bahan fiber dan dilapisi jok sintetis yang menurut saya lumayan keras. Untuk sambungan antar gerbongnya sudah menggunakan sambungan akordeon dan tidak menggunakan sambungan ban lagi. Untuk sambungan kereta pada bagian bawah ini sangat unik, tidak seperti gerbong-gerbong kereta pada umumnya. Dan ada 2 buah CCTV di setiap gerbongnya. Di setiap gerbong disediakan pengharum ruangan sebanyak 2. Di masing-masing gerbong disediakan kotak P3K. Juga ada dispenser hand sanitizer di masing-masing gerbong. Satu rangkaian kereta api Bahtara Kresna memiliki kapasitas maksimal angkut hingga 117 penumpang. Dengan pembagian jumlah penumpang duduk sebanyak 26 orang dan penumpang berdiri sebanyak 13 orang. Dan disediakan tempat sampah di masing-masing gerbong. Juga disediakan rak di bagian atas untuk menaruh barang bawaan penumpang. Dan ada fasilitas hand grip untuk penumpang berdiri. Dan ada emergency door handle untuk membuka pintu secara manual apabila pintu otomatis mengalami kerusakan. Dan di masing-masing gerbong sudah disiapkan APAR. Dan ada pemecah kaca berjumlah 2 di masing-masing gerbongnya. Oh ya teman-teman, sedikit informasi bahwa kereta api Bahtara Kresna ini pertama kali beroperasi itu pada tahun 2012. Dan saya waktu itu juga pernah melakukan perjalanan menggunakan kereta Bahtara Kresna. Videonya ada di cuplikan berikut. Nah, ini merupakan perjalanan saya ketika pada tahun 2012.
Namun pada saat itu kereta api Batara Kresna tidak lama beroperasinya. Entah karena masalah teknis atau ada hal lain, kereta api Batara Kresna berhenti beroperasi dan kemudian beroperasi kembali pada tahun 2015. Dan waktu itu saya ada pengalaman seru, teman-teman. Jadi ketika pada saat operasi tahun 2012 itu, ketika saya naik kereta api Batara Kresna, di tengah jalan kereta api Batara Kresna itu sangat pelan sekali jalannya. Dan ternyata ketika saya cek ke depan, itu ternyata ada gerombolan sapi yang menutupi jalan rel kereta api. Itu pertama kali di Indonesia kereta kalah sama sapi. Mungkin karena kecepatan operasi kereta api Batara Kresna juga terbatas, sehingga ketika ada sapi ataupun hewan yang melintas, kereta api Batara Kresna bisa dengan sabar juga mengikutinya. Luar biasa sekali. Kereta kalah sama sapi. Mantap jiwa. Kereta api Batara Kresna sekilas kalau dilihat hampir mirip seperti kereta api panoramik. Walaupun tidak memiliki kaca selebar panoramik, namun dengan list yang tipis, pandangan dari penumpang keluar itu sangat luas sekali. Sehingga kita bisa mendapatkan vibes pandangan kereta panoramik seharga 1 juta rupiah hanya dengan kereta api seharga 4.000 rupiah. Mantap jiwa. Tepat pada waktunya pukul 6.54, kereta api Batara Kresna telah tiba dan berhenti di stasiun Sukoharjo. Kereta api Batara Kresna akan berhenti kurang lebih 2 menit dan akan kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 6.56. Tujuan Pasar Mutar sampai dengan Wonogiri siap diberangkatkan kembali. Saat ini kereta api Batara Kresna telah tiba di stasiun Pasar Nguter pada pukul 7.16, yang artinya kereta api Batara Kresna lebih cepat 1 menit dari jadwal semula, yaitu pada pukul 7.17. Kereta api Batara Kresna akan berhenti kurang lebih selama 2 menit untuk kembali melanjutkan perjalanan pada pukul 7.19.
Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Wonogiri. Tepat pada waktunya pukul 7.45, kereta api Batara Kresna telah tiba di stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Wonogiri. Dan saat ini saya akan undur diri dari hadapan teman-teman semua. Saksikan video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman telah menonton hingga akhir video saya kali ini. Matur nuwun.